Halo kawan, selamat datang kembali di channel Mojo Pet Vlog. Sekarang kita akan menuju salah satu tempat yang banyak menyimpan koleksi-koleksi yang cukup lengkap, yaitu Museum Trowulan Mojopahit, Mojokerto. Kebetulan kita datang ke sini hari Jumat, akan tetapi pengunjungnya ternyata cukup banyak. Kita bisa lihat bis-bis yang telah datang ke sini. Tampaknya ini adalah studi tour yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa. Tempat ini kita akan melihat salah satu peninggalan yang cukup menarik. Akan melihat salah satu situs, yaitu situs pemukiman yang dikatakan bahwa di daerah selatan dari Museum Trowulan dulunya merupakan pemukiman para elit bangsawan Majapahit, dan ini adalah salah satunya. Terdapat beberapa tempat di sini. Kita akan melihat satu persatu bagaimana kondisinya saat ini. Dan sekarang kita melihat satu tempat yang tepat berada paling utara. Inilah bekas tempat pemukiman elit bangsawan Majapahit. Tentunya perlu digarisbawahi kawan, sangat jarang kita jumpai peninggalan Majapahit yang masih utuh. Itu sangat jarang sekali, karena memang disebabkan karena dulunya terdapat konflik yang berkepanjangan, yaitu konflik Parekrek, yang menjadi sebab pelemahan Majapahit. Di samping itu juga sekitar tahun 60-an terjadi penjarahan cukup besar-besaran terhadap peninggalan Majapahit. Banyak sekali benda-benda yang diambil dari situs-situs bersejarah tersebut, baik itu yang barang berupa berharga, patung-patung maupun porselen-porselen. Tetapi bahkan sekelas batu batanya itu juga turut diambili, digunakan sebagai bahan bangunan maupun bahan pengerasan jalan, maupun dilebur untuk bahan perekat bahan bangunan, sehingga yang tersisa sekarang hanya puing-puing seperti ini. Itu pun masih untung kita masih bisa menemukan jejak-jejak peninggalan Majapahit. Menurut keterangan yang ada di museum ini, bahwa situs pemukiman ini terletak di Museum Majapahit yang secara administratif berada di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Situs ini memperlihatkan sisa bangunan pemukiman yang cukup menarik. Bangunan yang terbuat dari bahan bata ini, yang memang mayoritas terbuat dari bahan bata, berada pada ketinggian 41,49 meter di atas permukaan air laut. Orientasinya sendiri itu mengarah ke timur laut dan tenggara. Denah bangunan segi empat berukuran panjang sekitar 5,2 meter dan lebarnya sekitar 2,15 meter. Kapasitas ruang ini relatif sempit bila dijadikan tempat tinggal. Paling banyak ditempati 2-3 orang. Dan ini adalah tempat pemukiman yang kedua. Kalau yang pertama tadi masih cukup bagus keadaannya, penutupnya masih ada dan terhindar dari terik matahari maupun hujan. Nah, tetapi pada posisi yang kedua ini kita bisa saksikan cukup memprihatinkan, pelindungnya sudah tidak ada,
sehingga langsung terpapar sinar matahari dan musim penghujan. Bisa lihat keadaannya seperti ini, dan memang tempatnya juga yang ditemukan tidak terlalu banyak. Dan ini adalah tempat yang ketiga. Ini masih relatif cukup bagus, pelindungnya masih ada, dan di dalamnya juga bekas-bekasnya masih bisa kita saksikan sekarang ini. Kita lanjutkan keterangan tentang situs pemukiman ini. Situs pemukiman ini memiliki tangga yang terdiri dari 3 undakan, menempel di sisi utara batur. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan menghadap ke utara dengan deviasi sekitar 100 ke arah timur laut. Untuk ukuran undakannya, panjang sekitar 90 cm, lebar 50 cm, dan tingginya 25 cm. Lantai bangunan tidak ditutup dengan bata, kemungkinan sudah hilang atau bekas memang kena penjarahan dulu. Hanya dijumpai perkerasan tanah padat yang bercampur pecahan kecil tembikar dan juga bata. Batur bangunan terbuat dari pasangan bata yang masing-masingnya bata berukuran kurang lebih panjang 28 cm, untuk lebarnya 18 cm, dan tinggi sekitar 5 cm. Cukup tebal, kawan. Bahan paling tinggi terdiri dari 10 lapis bata. Perekat antar bata berupa tanah setebal 0,5 sampai 1 cm. Bisa kita lihat seperti inilah fisik dari bangunan tersebut. Bangunan yang berusia cukup panjang, ratusan tahun, tapi masih bisa kita saksikan sekarang ini. Karena ini adalah memang pemukiman elitnya. Kita tidak tahu seperti apa pemukiman untuk rakyat jelatannya. Untuk bangunan di sini itu sendiri mempunyai halaman di sisi utara dan juga timur. Dalam halaman ini posisinya lebih rendah, yaitu sekitar 50 cm dari batur bangunan. Halaman utara diperkeras dengan susunan batu karkal, yaitu batu andesit yang ukurannya cukup kecil dan bulat. Kita berharap semoga kedepannya nanti situs-situs seperti ini banyak ditemukan kembali di sekitar Trowulan Mojokerto, karena memang diperkirakan di daerah ini banyak menyimpan situs dari peninggalan sejarah. Dan yang paling fundamental dan paling ditunggu adalah penemuan istana utama dari kerajaan Majapahit, karena itu memang menjadi pertanyaan cukup besar, bahwa dulu dikatakan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang cukup besar di Nusantara, akan tetapi bekas kerajaannya hingga sekarang masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Tapi kemarin karena ditemukan situs Kumitir yang menjadi salah satu tonggak sejarah, salah satu penemuan yang cukup besar ruang lingkupnya, diharapkan nanti dengan perluasan ekskavasi situs Kumitir akan ditemukan juga istana utama dari kerajaan Majapahit. Jadi tidak hanya ditemukan pemukiman saja, akan tetapi istana utamanya juga berhasil ditemukan. Itu salah satu menjadi poin pokok dan harapan kita semua, agar sejarah ini bisa dilihat dengan seksama, secara real, bukan hanya sekedar cerita. Dan diharapkan dengan adanya tempat ini menjadi tempat wisata sekaligus edukasi. Terima kasih kawan telah datang di channel Mojo Vlog.
Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa membawa manfaat untuk kita semua.